biar kita tetap berpikir lebih logik dan lebih mudah. Oke. Jadi kalau bicaranya langsung gambar besarnya, waduh gede banget ya gitu. Tapi kalau kita pecah ya breakdown, kemudian kita bikin sistem, nanti kita bikin promo, ya ikhtiarnya kita adalah kita lakukan yang terbaik ya. Cuman kalau itu adalah masih bias ya, lakukan yang terbaik, tetap semangat, masih sangat bias sekali. Kata-kata itu kita breakdown jadi, oke, saya mau promo bulan Januari, Februari, Maret ini apa gitu ya. Apakah jadi promo itu sudah kita buat ya skemanya ya. Nah, ketika sistem dan skema kerjanya kita sudah buat, yang perlu kita ketahui terkait hal yang paling penting adalah kita harus tahu yang kita hadapi itu adalah uh, orang-orang yang ada di toko yang punya karakter-karakter yang berbeda-beda ya. Ketika kita sudah bisa baca karakternya, kemudian kita bisa dekati dengan bahasa yang mungkin mereka bisa terima, mereka lebih nyaman sama kita ya, walaupun karakternya keras gitu. Kalau udah nyaman, saya rasa sih ya jadi teman ngobrol, kemudian mereka bisa bantuin ya. Minimal ada rasa nggak enak dibayar ketika kita pulang itu tangan kosong ya. Ya minimal ada orderan 2 juta atau 3 juta ya. Jadi kita harus manfaatkan itu. Nah, cuman saya pernah share terkait dengan tipe-tipe karakter orang ya, secara umum ya. Memang ada secara saintifik ada cara ngetesnya ya. Harus ngisi tes namanya psikotes. Ada di ISC. Nah, di situ akan ketahuan karakternya ya. Mungkin kemarin Pak Dian, saya mau tanya Pak Dian, kemarin Home Sentra itu Pak Budi, menurut Pak Dian karakternya gimana Pak? Pak Dian Hardiansah, Central Home. Sentra bangunan, Pak. Dia sentra bangunan, karakternya gimana menurut Pak Dian? Kalau menurut saya sih dia baik sih, Pak. Baik. Oke, Ya, dia menerima keadaan. oke. Walaupun sih Orangnya keras gak menurut Pak enggak, Dian? Pak. Orangnya orang. Nggak keras. Oke. Eh, kemarin Karena mungkin saya, saya udah kenal lama sama owner, Pak ya. iya. Jadi saya Oke, menurut saya dia tuh orangnya baik sih, Pak. Nggak oke, pernah ya. ya, oke. Jadi mapping untuk karakter orang itu ada 4: koleris, sanguinis, dominan. Ya, teman-teman akan saya share terkait dengan mapping orang ya, mapping orang. Ya, tadi Pak Dian mungkin sudah sampaikan orangnya baik. Di sini kita ada 4: koleris, sanguinis, flegmatis, sama melankolis ya. Jadi teman-teman, saya kemarin ke Pelabuhan Ratu ketemu sama owner, ya karakternya dominan, ya keras, ya tegas, terus kemauannya juga sangat keras untuk dipenuhi, cara ngomongnya to the point, ya dingin orangnya, ya sarkastik juga ya, sarkastik, ya Pak Wiwi tahu ya, tahu dia, kita nemunya bertiga ya, jadi saya yang ngadepin. Ya, teman-teman, ini mapping 4 ya, ini secara saintifik ya. Tadi Pak Dian, saya nggak tahu Pak Budi itu masuknya kemana, Pak Budi. Kemarin sih kalau saya lihat sih dia lebih ke pragmatis ya. Karena saya belum nggak ketemu orangnya, jadi saya cuman reka-reka dari suara sama dari intonasi kata-kata dia. Ya, mungkin dari sini nanti bisa teman-teman pelajari ya karakter orang, ada yang dominan, influence, steadiness, sama compliance ya. Dominan itu orangnya yang koleris ya. Koleris itu seperti apa? Tegas. Influence itu seperti apa sih? Orangnya yang senang menjadi pusat perhatian, antusias, riang ya. Kemudian untuk yang steadiness itu orang-orang yang tenang, diplomatis, teratur ya, menghindari konflik, efisien bahasanya. Kemudian untuk orang-orang yang compliance atau melankolis ya, standarnya tinggi, perfeksionis ya, ini lebih banyak mungkin yang inci-inci itu, yang inci-inci yang galak tuh, ya, compliance ya, standar tinggi ya, jutek lah ya. Jadi dari semua karakter ini cuman kita ada plus minusnya ya masing-masing karakter ya.
Kalau yang komplain itu orangnya baperan, ya baperan dah, mudah kecewa ya teman-teman. Terus nanti ada teknis untuk mengatasinya seperti apa ya. Orang-orang yang pragmatis, yang orangnya tenang itu dia tidak tegas, mudah khawatir ya, kurang motivasi. Kemudian untuk orang-orang yang sanguinis, minusnya adalah dia nggak disiplin, egosentris, bosen. Orang-orang yang koleris itu kekurangannya adalah dia pengen dominan terus ketika ngomong. Tak 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 dia ngomong, pokoknya gue mau ini. Kita dengerin aja dulu. Oke, sarkastik itu dia, lu gimana lu, gue udah beli barang lu banyak-banyak, barang lu tuh di antara yang lain lebih mahal, gue mau jual gimana caranya gitu. Gue nggak mau tahu 3 bulan ini harus kejual habis gitu ya. Karena gue udah keluarin modal yang cukup gede, itu bahasanya sih gitu ya. Itu sangat langsung ya, bahasa yang sangat langsung. Nah, di sini ada teknis untuk mengatasi orang-orang yang dominan ya. Ya kemarin ya mungkin based on teori ini saya coba praktekin ya. Based on teori ini saya coba praktekin menghadapi orang-orang yang dominan ya. Jadi orang-orang yang menuntut segala sesuatu cepat. Gue nggak mau nih barang lama-lama ada di toko gue mesti keluarin gimana caranya ya. Bantuin gue gitu ya. Terus kemudian dia itu pegang kendali ya. Kita mau ngomong dikit ya udah ngomong lagi. Lebih banyak lagi. Itu tegas, soalnya tegas banget ya. Ya mungkin kalau yang belum pernah uh, ngadepin orang yang karakter dominan akan gagap juga ya. Nah, di sini teman-teman yang diperlukan adalah ketenangan ya. Kemudian dia pasti ingin selalu menang ya. Kita nggak bisa potong omongannya dia. Kemudian dia bicara apa adanya. Barang lu tuh kemarin jelek tuh pada karatan, langsung ke the point gitu. Kita ya dengerin aja dulu ya. Kemudian dia itu nggak pernah puas dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Cara menyikapinya kita to the point ya, nggak berbelit-belit. Kemudian jangan buang waktu juga. Kemudian kita jangan ajukan pertanyaan yang nggak perlu. Ya, jadi benar-benar to the point. Fokus pada urusan bisnis, hindari pertanyaan tentang urusan personal. Jangan pernah nanya hal-hal yang lain kecuali masalah yang dia tanyain. Ya, kemudian kasih win-win solution. Kemudian biarkan mereka ambil keputusan. Ya, kita cukup kasih alternatif. Ya, kalau saya sih kemarin ketemunya dengan orang dominan ini, kebetulan ya sebelum kita ke sana saya sudah baca datanya, kemudian faktanya seperti apa di lapangan ya. Jadi kita pada saat seperti ketemu orang ini langsung kita kasih fakta data ya. Fakta data artinya terkait dengan angka-angka dan kita harus kuasain benar ya. Karena dia akan kalau kita salah di angka itu dia akan cecer kita terus ya. Jadi dia pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk menjual barang lu yang 3 bulan baru dijual cuman uh, baru kurang lebih 10% lah dari total yang dia beli ya. Ya kita kasih, saya waktu itu kasih solusi. Dari sisi pricingnya dia tuh terlalu mahal, ya. Dia kejar terus ya pricingnya. Kemudian dari sisi kita akan bantu dari sisi promo ya. Kemudian dari sisi ke SPG-nya juga kita akan berikan training ya. Kemudian ya udah kalau misalnya seperti itu mau jalan bulan apa saya bilang kita coba di Januari Februari 2023 ya, 2023. Jadi saya kasih kesimpulan terkait join promonya seperti apa, mekanismenya, kemudian saya kasih gambaran bahwa setting pricing dari MD atau bayarnya itu kurang tepat karena terlalu mahal dan dia ngambil marginnya juga terlalu gede ya. Ya akhirnya dia langsung oke, dan itu kita kasih itu opsi. Jadi dia mau ambil atau enggak. Akhirnya diambil ya. Jadi win-win solution itu sifatnya adalah dia akan berpikir take it or leave it ya, mau diambil atau enggak ya. Ini untuk orang-orang dominan ya. Jadi teman-teman, ini akan terlatih sangat bagus ketika kita sering ketemu orang ya. Artinya kalau misalnya kita sudah ditargetkan untuk tag lokasi atau kalau saya bilang call itu lima kali sehari, kita ketemu orang-orang yang dominan itu, jadi kita uh, praktis ya. Jadi kita akan melakukan praktek langsung ya. Dan ini akan sangat efektif sekali ketika kita tahu teorinya. Ya. Pak Dian ketika saya tanya, jawabannya mau dikelompokkan kemana sih Pak Budi ini? Ya, ke orang-orang yang melankolis, plekmatis, koleris, atau dominan. Ya. Menurut Pak Dian, setelah saya kasih gambar ini, Pak Budi itu masuk kemana Pak? Pak Dian, sentra. Pragmatis, Pak.
Flegmatis ya. Tenang, diplomatis, teratur. Oke, kita akan coba cari kelemahan flegmatis ada di mana ya. Oke. Nah, di sini ya. Dia tidak orang-orang pragmatis, dia nggak menyukai konflik sebenarnya. Dia akan dengan mudah menyetujui apa yang akan kita katakan, ya. Tidak begitu suka menjadi pusat perhatian, pendengar yang baik, cenderung membantu Anda memudahkan proses pelayanan, ya. Cenderung membantu, ya. Sulit mengambil keputusan, ya. Cara menyikapinya, mereka tidak mudah membuka diri dan langsung nyaman dengan sesuatu, sehingga perlu dibantu dengan menggali hal personal. Ini lebih ke personal ya. Kalau yang tadi dominan tuh jangan pernah nanya-nanya hal personal. Kalau ini kebalik. Misalnya nanya, gimana Pak kabar keluarganya Pak, gimana kabar anaknya, terus anaknya udah liburan ya Pak, mau liburan kemana, itu lebih ke sana dulu. Kemudian ketika kita kasih solusi atau komentar, sebaiknya tidak mengusik zona nyaman mereka. Ya, jadi kita harus hati-hati kalau kasih kata-kata. Hindari kata-kata yang mengancam, ya. Udah Pak, tarik aja Pak gitu. Kalau nggak suka ya udah, mengesahkan darurat, jangan dibikin buru-buru. Memaksa mereka mengambil keputusan dalam waktu cepat. Kita perlu memberikan mereka waktu untuk berpikir sebelum memutuskan sesuatu. Jadi kasih opsi yang bikin dia mikir ya. Kemudian mereka perlu dukungan ya untuk akhirnya berani memutuskan sesuatu. Kita kasih supporting apa sih kalau kita kasih opsi. Kemudian kita memberikan suasana yang bersahabat dan meyakinkan mereka ya, dari sisi bahasa, dari sisi intonasi. Kemudian kita juga kasih informasi terkait dengan konsekuensi apa yang akan terjadi ketika pilihannya adalah A atau B ya. Ini adalah konsep teoritisnya ya. Tapi nanti pada saat di lapangan, ketika kita punya konsep teoritisnya, ketika kita jadi praktisi yang ketemu orang minimal 5 orang yang berbeda dalam satu hari, kita sudah bisa nih mapping zonanya nih, mapping karakternya. Cuma ada 4 karakternya ya. Kita mapping, kemudian kita pelajari. Kemudian kita akan pelan-pelan ketahui ya, itu lebih mudah untuk melakukan pendekatan ketika kita mau closing, kita mau closing penjualan ya, atau kita mau closing omset. Jadi pahami dulu siapa yang sedang kita hadapi, dia masuk ke karakter yang mana, kemudian di situ caranya kita mengantisipasi keberatan-keberatan dia seperti apa, kita sudah tahu ya. Jadi ini adalah konsep yang sangat sederhana ya. Ada yang dominan, influence, stiffness, compliance. Ada koleris, sanguinis, phlegmatis, melankolis ya. Ini ada tesnya secara saintifik, ada tesnya ya. Yang pada saat teman-teman baru bergabung ini saya buatkan tesnya ya. Jadi untuk mengukur itu ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah dibikin secara struktur yang akan menghasilkan atau mengarahkan teman-teman itu ke arah mana. Karena kan saya nggak pernah bicara sama si calon karyawan ya. Saya belum pernah bicara langsung, minimal pada saat saya mau interview, saya sudah tahu karakter dia ada di mana. Oke, dari saya itu Pak Dasori, ada tambahan Pak, silakan Pak. Yang sudah sangat berpengalaman menghadapi orang-orang yang ada di lapangan. Itu sih sebenarnya jadi begini teman-teman ya, itu bagus tuh Pak Sofian tuh. Makanya sampai saya nyerapnya tuh hampir ke ubun-ubun nih. Ini bahasanya terlalu tinggi ini masalahnya. Jadi begini teman-teman, intinya kita bisa baca karakter orang ya, minimal paham. Mungkin sering kita sebutin ya, kalau bahasa di sehari-hari di lapangan, mungkin kita bisa lihat karakter orang itu seperti apa, namanya tuh, hobinya mereka seperti apa. Nah itu kan sering dibahas. Nah dari situlah kita pelajari. Pokoknya kita jangan hanya masuk toko, sekedar masuk toko, hello toko, orderan, sudah selesai orderan kita langsung cabut, nggak seperti itu. Jadi kita biar lebih dekat, intinya biar lebih dekat kita ke owner atau ke buyer. Nah kita ya banyakin ngobrol. Kita batasin ngobrol 5 sampai 10 menit aja, udah mulut udah doer tuh ya kan. Mulut ibaratnya dari situ kita bisa ngalamin itu. Makanya intinya kita pelajari sikon juga, lihat sikon juga, apakah toko itu lagi sepi, apakah toko tersebut lagi ramai. Nah kita bisa melihat sikonnya tersebut. Jika toko itu sepi, otomatis kita kan bisa ngobrol lebih leluasa, dan kita
ya ngalor ngidul seperti yang mungkin kita harapan kita sih sebenarnya closing. Harapan kita sebenarnya closing untuk dapatin order. Jadi ini yang dibahas sama Pak Sofyan, semuanya mungkin di lapangan mungkin paham. Cuma cara menerjemahkannya aja yang agak ribet. Saya sendiri aja kemungkinan ini dengar suruh ditanya balik kayaknya nggak paham. Yang jelas intinya Pak Sofyan pada maksudnya tuh kita bisa pelajari karakter orang itu, jadi kita bisa ngikutin, bukan berarti kita ngikutin ya, minimal kita paham karakter orang itu, kita bisa menjawab gitu. Jadi bukan asbun, bukan asal bunyi. Mereka ngomongnya apa, kita asal jawab, nanti melenceng, nanti ketawain sama mereka. Kalau ketawa-ketawanya langsung, ada orang yang langsung frontal. Kok saya ngomong begini, kamu jawabnya seperti itu. Ada misalkan seperti itu. Ada juga yang paling ketawa dalam hati, ini anak kok, ya maaf kalau saya bilang, istilahnya pinter banget nih anak itu, tapi kebalikannya, kosok balinya. Pinter banget seperti itu. Kalau saya ngomong bodoh kan nggak boleh di sini, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, intinya kita pelajari karakter orang, pelajarin hobi orang. Itu aja sih sebenarnya. Masing-masing semuanya kita yang ada di lapangan pasti paham. Seperti apa, kita maunya seperti apa, tujuannya ya hanya untuk closing atau dapat PO atau orderan. Seperti itu sih Pak Sofyan, ya lebih kurang kayak gitu kali Pak Sofyan ya. Terima kasih Pak. Semua sebenarnya menurut saya sih semuanya udah pada jago ya. Kita coba praktekkan dari teori ke praktek, ataupun kalau menurut saya setiap orang itu nggak cocok, bukan nggak cocok, ada sisi yang empat poin itu yang Pak Sofyan show, tapi semuanya bisa berubah-ubah tergantung mood. Kalau kayak kemarin Pak Sofyan kayaknya rada bete dah. Hari ini cerah dia. Jadi saya datang ya Pak Sofyan pakai gel, pakai minyak wangi, pakai beda. Bajunya sedikit Kemarin rapi sisirnya, ya. sisirnya dijablikin ke depan. Resmi banget hari ini Pak Sofyan. Rapi. Sip lah, hari ini ada sesuatu banget gitu. resmi hari ini resmi Pak Sofyan. Hari itu tuh kemejanya dikasih lihat tuh, dipanggil Jokowi. Jadi mohon maaf, meja putih. penampilan itu penampilan berbeda, kata-katanya juga berbeda. Nah itu dia. Ya. Ada sesuatu itu. Mantap, Siamek. Good. Oke, ada apa lagi? Itu masih berjalan ya, kalau masih mau ada yang promosi tuh apa Krisenda ya? Masih lanjut ya? Habisin. Nanti ya teman-teman itu ini saya update lagi yang untuk paket tuh kata Pak Willy tuh ya. Paket Kucini Handelok yang SS. Setelah Masih ini berlanjut, saya update lagi untuk stoknya ya. Oke. Sip. Pak Muhyiddin, thank you. Masih ada yang mau disampaikan, Bu Isma? Enggak terus, Bu Isma. Lagi sakit gigi, Bu. Sariawan. Beda sama Pak Sofyan ya. Kasus. Oke deh, Pak Didin, tolong tutup, Pak. Baik Pak Wil, terima kasih. Selamat pagi semua rekan-rekan. Pagi Pak Didin. Untuk mengawali aktivitas hari ini, marilah kita awali dengan berdoa agar diberikan keselamatan, keberkahan, dan apa yang kita inginkan dapat tercapai. Amin. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, kepalkan tangan di atas. TPB Elite. Yes. Pasti bisa. Hati di jalan.